Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para asatidz, para kasih Tuhan, para jamaah salat subuh berjamaah Masjid Al-Ihya, insyaallah dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkannya segala kesehatannya sempurna insyaallah. Alhamdulillah, kita kembali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, pada bulan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali bermuajah, untuk bisa bertatap muka, bertemu dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah pada minggu keempat pada tahun 2024 ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk pada bulan Rajab, atau tepatnya kira-kira pada pertengahan bulan Rajab, pada tanggal 17 Rajab, yang mana bulan Rajab kita ketahui sendiri merupakan sebuah bulan yang utama. Dan jikapun ketika kita berbicara soal bulan Rajab, berarti kita ingin kembali mengulang beberapa hal yang terkait bulan Rajab agar kemudian tidak terlupa kita dalam kita mengisi bulan Rajab dan bulan-bulan yang mulia lainnya. Para hadirin sekalian, yang telah kita ketahui bahwa bulan Rajab sendiri adalah salah satu dari bulan yang Allah muliakan, yang termasuk dari jajaran Ashhurul Hurum, bulan yang memiliki hurmah, yang dimuliakan, yang memiliki kehormatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna 'iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahran fiha arba'atul hurum. Ada 12 bulan yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia ini 3 berdampingan, 1 terpisah. Yang berdampingan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu yang terpisah ini adalah bulan Rajab, bulan yang kemudian hari ini kita berada di dalamnya. Sudah hampir setengah bulan kita berada di dalamnya. Dan tentu kalau kemudian kita sudah masuk ke dalam bulan Rajab, kita tahu bahwa bulan-bulan selanjutnya itu adalah bulan-bulan yang begitu penting. Karena setelah bulan Rajab ada bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban berarti masuk kita ke dalam sebuah bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Dekat sekali kita dengan bulan Ramadan. Dan tentu ada hal yang harus kita juga lakukan, yaitu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang pada saat Ramadan tahun lalu sudah tidak bersama kita, dan dulu waktu terakhir Ramadan kita selalu berdoa, ya Allah, semoga Engkau mempertemukan kita lagi dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah 2 bulan lagi, nggak sampai 2 bulan ya, 1 bulan setengah lagi insya Allah kita sampai pada bulan Ramadan. Dan bulan Rajab sendiri yang sekarang kita berada di dalamnya, para hadirin sekalian, itu memiliki banyak makna. Ada yang kemudian dia perubahan dari kata tarjibun, Rajabun tarjibun, artinya itu memuliakan, menghormati. Atau para ulama ada yang mengatakan Rajab itu artinya azimun, artinya juga agung. Ada para ulama yang mengatakan Rajab itu artinya adalah asam. Asam itu adalah sebuah bulan yang kemudian damai, bulan yang penuh dengan kedamaian. Atau asam, bulan yang berlimpah, karena kemudian pada bulan ini begitu berlimpahnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa bulan ini memiliki makna Rajab atau Rajab. Rajab itu artinya disiksa begitu ya, menggunakan api. Karena kemudian pada bulan Rajab itu para setan itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
para ulama menyampaikan bahwa pada bulan Rajab ini maksiyatun fiha asyaddu iqaban. Ketika kita melaksanakan maksiat di bulan Rajab ini, maka para ulama mengatakan maksiat di dalamnya ini akan diganjar dengan ganjaran yang begitu banyak, iqabnya, hukumannya menjadi hukuman yang begitu banyak. Jadi kalau kemudian kita melakukan maksiat, dosanya semakin besar, karena maksiatun fiha asyaddu iqaban. Begitupun ketika kita melakukan ketaatan, wa ta'atun fiha aktsar thawaban. Tapi ketaatan yang kita lakukan di dalamnya juga mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Sebagaimana kita mungkin ketahui keutamaan sholat pada Masjidil Haram misalkan. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, maka Allah katakan ada pahala yang berlipat ganda. Ketika kita sholat di Masjid Nabawi, Allah Nabi sampaikan ada pahala yang berlipat ganda. Begitupun di bulan Rajab hampir sama. Maksiatun fiha asyaddu iqaban. Maksiat di dalamnya itu Allah berikan ganjaran, memberikan dosa yang berlipat ganda. Wa ta'atun fiha aktsar thawaban. Dan ketaatan di dalamnya juga memperoleh ganjaran yang banyak begitu. Bahkan saking dimuliakannya dari bulan Rajab ini, dulu para orang-orang Arab dikatakan ketika dia atau mereka bertemu dengan pembunuh ayahnya, bulan Rajab ini ketika mereka bertemu dengan pembunuh ayahnya, maka pembunuhnya ini dibiarkan begitu saja. Saking kemudian orang-orang Arab ini memuliakan bulan Rajab. Kalau kemudian bertemu di bulan-bulan yang lain mungkin akan dicincang gitu ya. Bahasa sekarang lagi carok gitu. Mungkin akan ada perselisihan, mungkin akan ada pertumpahan darah. Tapi karena saking dimuliakannya bulan Rajab, maka orang-orang Arab ketika bertemu dengan pembunuhnya, andaikan bertemu dengan pembunuh ayahnya, maka akan dibiarkan begitu saja. Dan di bulan Rajab ini salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, di mana doa mustajabah, doa mustajabah. Rasulullah SAW pernah sampaikan ada 5 malam yang mana kemudian 5 malam tersebut doa itu tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah awwalul lailin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Lalu yang kedua ada Lailatul Jumu'ah, ada malam Jumat. Lalu kemudian ada malam nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Lalu ada Lailatul Fitr, malam Idul Fitri, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah malam Idul Adha. Meskipun kemudian Rasulullah SAW sampaikan bahwa layali mustajabah adalah awalul min Rajab, malam 1 Rajab. Ini bukan berarti hanya malam 1 Rajab ini saja, tapi kemudian ada kemuliaan yang Rasulullah SAW sampaikan pada bulan Rajab. Hadirin sekalian, dan para ulama juga sampaikan bahwa Rajab ini adalah sebuah bulan untuk kita menanam kebaikan yang bisa kita usahakan. Maka ketika kita belum masuk di bulan Ramadan, ada persiapannya. Nah, persiapannya itu kemudian kita lakukan pada bulan Rajab. Maka para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam. Lalu nanti bulan Sya'ban itu bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan kita memanen. Kan tidak mungkin kalau kemudian kita memanen tapi tidak ada yang kita tanam. Pun tidak mungkin kita menyiram tapi tidak ada yang kita tanam. Maka di bulan Rajab ini persiapan kita untuk kelak nanti di bulan Ramadan kita memanennya. 1 bulan ini kita menanam apa? Menanam dengan kebaikan. Lalu
kita nanti menyiram di bulan Sya'ban dan memanen di bulan suci Ramadan. Para ulama juga sampaikan bahwa bulan Rajab ini adalah dikatakan sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sya'ban adalah syahrul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan adalah syahrul ummah, bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan syahrullah, bulannya Allah? Karena pada bulan ini kita ingin mengawali langkah kita. Maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan syahrullah. Dengan cara apa kemudian kita menguatkan hubungan kita dengan Allah? Yang pasti cara yang pertama, langkah yang pertama untuk mengawali perkuat hubungan kita dengan Allah menurut para ulama-ulama adalah dengan istighfar dan taubat. Dalam dunia tasawuf, ketika kita kemudian ingin masuk ke dalam sebuah makom tertentu, diawalinya dengan taubat. Makomnya adalah makom taubat. Maka pada bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Perkuat hubungan kita dengan Allah dengan cara apa? Dengan cara beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan bulan Rajab adalah syahrul istighfar. Bulannya istighfar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti ketika kita masuk bulan Sya'ban, maka itulah syahrul Rasulullah, bulannya Rasulullah, karena memang bulan Sya'ban ini bulan di mana turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan Nabi, yaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka Nabi bergembira sekali pada bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban itu adalah syahrul Rasulillah. Kita setelah memperkuat hubungan dengan Allah, memperkuat hubungan dengan Rasulullah. Karena bagaimanapun ketika kita ingin memperkuat hubungan dengan Allah, tidak ada cara yang kemudian bisa dilakukan kecuali kita juga memperkuat hubungan kita dengan Rasulullah. Maka amalan yang bisa dilakukan pada bulan Sya'ban adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti pada bulan Ramadan, maka kemudian amalan yang bisa dilakukan adalah membaca Al-Quran. Karena itu syahrul ummah, bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, begitu banyak tentu keutamaan bulan Rajab. Ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Rajab ini sebagai bulan yang mulia. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Berpuasa di bulan Rajab itu adalah sebuah sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sepanjang tahun tidak pernah puasa lebih banyak ketimbang beliau puasa di bulan Rajab. Meskipun Rasulullah SAW pernah meninggalkan puasa di bulan Rajab. Dalam artian puasa di bulan Rajab bukan sebuah hal yang dilarang karena Rasulullah pernah meninggalkan. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu dan Rasulullah pernah meninggalkan. Kenapa? Karena kemudian ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa puasa pada bulan Rajab bukan sebuah kewajiban, tapi hanya sunnah saja. Hanya sunnah saja. Dan para ulama juga tidak ada perbedaan pendapat mengenai kesunahan puasa di bulan Rajab. Meskipun nanti ketika kita masuk di Sya'ban ada perbedaan pendapat. Ada yang kemudian mengatakan makruh hukumnya puasa di akhir bulan Sya'ban. Tapi ketika di bulan Rajab, para ulama sepakat bahwa keutamaan puasa di bulan Rajab ini memiliki hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, amalan yang bisa dilakukan adalah tentu kita memperbanyak kebaikan. Karena tadi yang saya sampaikan di awal bahwa bahwa Rajab ini adalah bulan di mana maksiat itu Allah lipat gandakan hukumannya, dan ketaatan Allah lipat gandakan juga kebaikannya, pahalanya. Maka apapun yang kita lakukan dari kebaikan, sedekah, apapun yang kita lakukan dari kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, membantu sesama,
sesama, membantu tetangga, berkata-kata yang baik dan lain sebagainya, itu semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang baik. Pun ketika kita bermuamalah yang baik dengan tetangga kita, itu juga bagian daripada ibadah. Maka ketika kita tersenyum pun kepada tetangga kita, itu juga bagian dari ibadah, itu bagian dari sedekah kita. Maka yakinlah pada bulan Rajab ini semua dilipat gandakan. Semua dilipat gandakan karena kemuliaan yang ada pada bulan Rajab. Pun saat ini kita sedang berada pada sebuah periode yang begitu krusial, bukan hanya bagi kita tapi bagi bangsa ini, karena kita akan masuk ke dalam proses pemilu begitu yang akan kita laksanakan pada 14 Februari. Maka waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang krusial, di mana mungkin satu orang bisa berdebat dengan satu orang yang lain, berbeda pendapat satu sama lain, bisa saling mencaci, bisa saling memaki, bisa saling menghina karena mungkin perbedaan pendapat dalam memilih calon pemimpinnya. Maka kemudian dengan kita pada masuk di bulan Rajab ini, tentunya kita harus bisa menahan diri kita. Bahkan kita harus melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan dengan kita mengucap hal yang baik, dengan kita berpikir yang baik, dengan kita mendorong agar terciptanya kondusivitas di antara keluarga kita, di antara masyarakat kita, agar kemudian kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Karena ketika kita melakukan kemaksiatan, dengan kita mencaci, dengan kita memaki, dengan kita memfitnah, dengan kita berdebat tanpa habisnya, itu kemudian dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala maksiat, meskipun maksiatnya juga bukan maksiat dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau di bulan Rajab bisa dilipat gandakan. Karena itulah para hadirin sekalian, pada bulan Rajab ini tentunya kita ingin supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Bukan hanya kebaikan dari sisi ibadah mahdoh saja, dari sholatnya, dari puasanya, tidak, tapi ibadah-ibadah yang mahdohnya, yang tadi itu, kebaikan bermuamalah, kebaikan bertutur kata, kebaikan interaksi sosial dan lain sebagainya. Karena yang harus menjadi sebuah keyakinan Bapak dan Ibu sekalian, ini keimanan kita, tauhid, bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat an-nafi wad-dar, cuma Allah. Pemimpin tidak bisa untuk memberikan maslahat dan mudarat. Pemimpin tidak bisa memberikan sebuah kemaslahatan yang banyak, kemaslahatan yang hakiki begitu, yang nyatanya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tentu harus memilih ikhtiar, kita harus berikhtiar untuk memilih pemimpin yang baik. Hanya saja yang harus menjadi keyakinan kita bahwa pemimpin bukan yang memberi maslahat dan mudarat. Bisa saja pemimpin yang kemudian kita anggap buruk, Allah tiba-tiba balikan hatinya, lalu kemudian menjadi pemimpin yang memberikan maslahat. Pun sebaliknya, kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, pemimpinnya Rasulullah SAW, tapi di sana masih banyak pecundang-pecundang juga, banyak munafik, banyak kafir dan lain sebagainya. Padahal pemimpinnya dari Muhammad. Pun kita lihat bahwa pada zaman Sayyidina Abu Bakar banyak orang yang murtad, banyak orang yang tidak punya zakat, dan padahal pemimpinnya Sayyidina Abu Bakar, salah satu manusia terbaik. Tapi kita lihat ada seorang pemimpin kafir yang mengaku dirinya Tuhan, tapi di sana ternyata ada seorang Musa. Maka siapapun pemimpinnya, kalaupun kita pecundang dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menjadi pecundang, maka pilihannya di kita. Apakah kemudian kita harus saling mencaci, saling memaki, saling ngotot-ngototan dan lain sebagainya, ataukah kita menjaga kondusivitas di antara kita semua, bahwa kemudian Allah lah yang memiliki
kemampuan, yang berkuasa untuk dapat menjadikan kita hidup maslahat, kita hidup dalam kebaikan. Semoga apa yang kemudian saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kita mendapatkan keutamaan pada bulan Rajab ini dengan meningkatkan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan kita mampu menjalankan amalan Rajab ini. Allah jaga hati kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga masyarakat kita, Allah jaga bangsa kita, Allah jaga pemimpin kita, insyaallah menjadi masyarakat yang baik insyaallah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana la nuhsana 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana ya Allah min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Waj'alna ya Allah muqimas salah wa min dhurriyyatina. Waj'alna ya Allah muqimas salah wa min dhurriyyatina. Waj'alna ya Allah muqimas salah wa min dhurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil